melakukan melakukan revitalisasi pecinan. Yang mana sebelumnya itu memang sudah pernah membuat MOU dengan Universitas Maranatha untuk membuat kajian daripada pecinan. Kenapa Maranatha? Karena dia mungkin sudah memiliki beberapa kajian-kajian sebelumnya di Pulau Jawa yang mereka presentasikan sehingga diminta untuk dicoba juga di Samarinda. Mungkin langkah singkatnya seperti itu. Nah, seiringnya waktu memang dari pemerintah kota tuh juga membuat desain master plan sendiri gitu ya. Karena memang ya ada sedikit permasalahan waktu yang schedule yang mungkin kurang tepat sehingga pemerintah juga mengambil langkah. Nah, setelah kemudian ternyata Maranatha juga sudah membuat juga. Nah, akhirnya kita dari pemerintah tuh Pemkot pengen yang ya udah ini kita gabungin kita cari yang terbaik sehingga dari sini usulan dari Maranatha itu akan membuat workshop. Mungkin saya izin share screen Pak Hatta. Ya, bisa kayak gitu. Nah, ini adalah sebenarnya singkatnya yang tentunya sebenarnya rapat ini kemarin saya berkonsultasi dengan ketua apa Bang Ula. Ini memang waktunya juga sudah sangat-sangat mepet sekali karena memang lampu hijaunya dari Pemkot itu memang juga baru diberikan per kemarin sehingga juga semuanya juga jadinya agak mepet. Makanya rencana itu Senin kita akan adakan technical meeting. Seharusnya sih minggu ini, tetapi karena berlarut-larut sehingga baru bisa di minggu depan. Nah, sebelum technical meeting ada baiknya memang saran Bang Ula tadi malam artinya kita coba yang di Kaltim yang mewakili IAI, mewakili akademis, nanti kita duduk sama-sama sehingga pada saat technical meeting mungkin sudah tidak terlalu ini lagi ya, artinya sudah mungkin sudah inilah sudah gampang mungkin nanti kita diskusinya. Ya ini mungkin sedikit rencana-rencana. Ya pada prinsipnya adalah seperti ini harusnya minggu pertama technical meeting, kemudian 20 dan 23 Agustus itu rencananya desain workshop. Nah desain workshop itu secara konsep mungkin akan terbagi menjadi beberapa divisi. Artinya mungkin divisi urban, divisi streetscape, kemudian divisi fasad, divisi lain-lainnya mungkin nanti detailnya sama tim Maranatha mungkin saya juga lupa gitu, tapi kurang lebih seperti itu nanti akan terbagi beberapa divisi. Kemudian kurang lebih 3 hari untuk workshopnya, lokasinya itu difasilitasi oleh Pemkot di gedung Inspektorat. Kemudian di 24-25-nya akan dipresentasikan. Nah, rencananya dipresentasikan itu di Mall SCP di ground floor. Oke, nah ini memang mohon maaf ini sudah mungkin logo-logo daripada kampus-kampus kita sudah ter update di sini, mungkin paralel kemarin dengan surat-suratnya. Nah, ini juga dari China. Jadi ada internasional ini yang ada dua, yaitu dari China dan dari Thailand. Nah, kemungkinan dari China itu sekitar, seingat saya 12 orang ya kalau nggak salah. Kemudian dari Thailand, dia juga sudah membuat desain by online ya. Nanti mungkin juga akan perlu dikombin dengan ini ya, dengan konsep-konsep yang sudah kita buat juga. Nah, ini adalah konsep-konsep. Kemudian ini yang dibuat dari Maranatha juga ada membuat. Kemudian kita yang sudah di Samarinda udah kita buat. Nah, ini adalah step-stepnya. Ya, kurang lebih. Nah, beliau inilah Kusbiantoro adalah wakil rektor dari Universitas Maranatha. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini sudah per hari ini sudah didesain untuk eh flyernya. Nah, kemudian sesuai dengan surat yang pernah dikirimkan oleh
ini contoh ya Pak ya, Bapak Ibu contoh di waktu itu dikirimkan ke 17 Universitas 17 Agustus 1945. Nah, schedule tidak berubah, tetapi memang poin pentingnya adalah di sini adalah mengundang 5 orang mahasiswa prodi arsitektur dan 1 orang dosen pendamping dari masing-masing kampus, yang mana itu akan mewakili sehingga total daripada mahasiswa itu kurang lebih 44 termasuk dari 6 kampus, kemudian 6 kampus, kemudian dari Maranatha dan dari Thailand. Nah, ini adalah mungkin saya langsung saja, artinya memang ini proyek ini memang sudah meminta izin ke Pak Wali Kota, Pak Andi Harun, kemudian juga beliau mensetujuin sehingga acara ini juga di backup oleh APBD Kota, sehingga eh, di sini adalah biaya-biaya mungkin saya hide dulu. Kemudian di sini yang sudah disiapkan adalah hotel untuk mahasiswa sebanyak 44 orang, kemudian hotel untuk dosen, kemudian uang makan, uang dosen semua, dan ada di studio master. Nah, kemudian juga ada honor-honor juga sudah disiapkan dari narasumber, kemudian studio master dan dosen pendamping. Nah, studio master ini diharapkan itu diwakilkan oleh diserahkan kepada IAI untuk memilih master arsitek yang bisa nge-backup acara ini. Rencananya memang 4. Rencananya tadi malam Bang Ula mungkin 3 dari Samarinda, 1 dari Balikpapan. Kalau saya nggak salah kurang Pak Hatta ya. Tadi malam singkat saya seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini yang sudah berproses. Nah, mereka pun mungkin saat ini juga masih sedang internal meeting juga, sehingga saya pun minta waktu mereka memang hari Senin rencananya untuk technical meetingnya resmi bersama Maranatha. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Hatta dan rekan-rekan. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas bisa langsung aja sih Pak, Ibu. Iya, terima kasih Pak Fergian. Sebelum rekan-rekan nanti bisa langsung aja ya tanya ke Pak Fergian mengenai teknis dan lain-lain gitu. Kemudian juga pertanyaan terkait workshopnya. Ini sudah ada Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, arahannya dulu. Terus tidurnya. Halo, halo, Mas Hatta, Ya, dengaran ya? ya kedengaran. Saya off kamera ya, lagi jalan. Saya off kamera. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak-bapak dan ibu Waalaikumsalam. sekalian, ngurus ya, Kaltim, teman-teman dari kampus arsitektur, dosen dan pembimbing mahasiswa. Pertama-tama, eh, kita tentu harus berterima kasih bahwa bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita diberikan Lewat terowongan kayaknya Ketua nih. Iya Pak Masih. realisasi. Halo Halo, Ketua. Ya, hilang sebentar tadi. kedengaran ya? Flashback sekitar 15 detik Ketua. Oh iya kah? Oh pindah dari antar. Eh, Kayaknya saya baru masuk sampai di tikungan kantor baru Mas Hanta. Sorry, Samarinda sorry. itu kayaknya. Apa? Iya, iya, iya. Jadi saya lanjut ya. Biar biar teman juga punya punya apa bayangan ini sebenarnya kegiatan dari mana, terus kok tiba-tiba ada gitu kan. Dan menurut saya juga menjadi sebuah hal yang baik karena di awal bulan Agustus disetujui dibiayai oleh pemerintah Kota Samarinda gitu lewat anggaran APBD pula. Nah, eh, sebenarnya saya dapat dapat link ini sebelum bersama Mas Hegi itu justru dari Ketua IAI Nasional dari Kang Bugar. Jadi Mas Kris ini adalah adik angkatan dari Kang Bugar. Jadi
gayung bersambut, sebenarnya Kambugan meminta kita untuk bekerja sama dengan Maranatha guna eh, melakukan kegiatan workshop revitalisasi kawasan pecinan Samarinda. Dan ternyata eh, saat kita mau bekerja sama itu sebenarnya sudah ada langkah awal dari Mas Egi dan teman-teman yang melakukan kajian awal sebenarnya eh, untuk kawasan pecinan ini ya Mas Egi. Mas Egi ini pergiawan ya, teman-teman yang baru kenal eh, pergiawan itu sekarang lagi menangani proyek revitalisasi kawasan Citra Niaga juga. Jadi arsitek yang lagi disenangi sama Andi Harun, wali kota Samarinda itu adalah Mas Egi gitu. Nah, kita juga tentu kita harus ikut senang lah. Kalau ada kegiatan pemerintahan dan mempercayakan itu kepada arsitek ya, berarti kan bagus untuk ke depannya. Nah, kemudian setelah saya bertemu lewat Zoom dengan Pak Kris, ternyata kemudian anggarannya disetujui. Saya baru dapat informasinya itu kemarin ya, Mas Egi. Iya, iya Pak. Jadi ketar-ketirnya itu kan karena sebenarnya mereka mengundang partisipan dari China, kemudian ada dari Thailand gitu kan. Tentu kegiatannya kan menjadi kegiatan internasional karena ada partisipan dari 2 negara selain Indonesia. Nah, IAI Kaltim sebagai wadah akan sangat mendukung kegiatan seperti ini. Nah, tentang teknisnya tadi yang disampaikan Mas Hatta bahwa di sini kita berusaha melibatkan 6 kampus yang saya ketahui ada di di Kalimantan Timur. Cuma kalau saya lihat Mas Egi itu kan tadi kelompoknya ada 4 ya, kelompok-kelompok mahasiswanya. Nah itu teknisnya seperti apa nanti? Apakah ada yang digabung atau ada mungkin yang dibuat ditambah 2? Saya belum sampai di teknis yang seperti itu. Itu teknisnya Mas Egi dan kawan-kawan yang akan mengatur. Tapi pada intinya saya pesankan kepada Mas Hatta dan Mas Egi tadi malam bahwa yang pertama, IAI tidak boleh menerima dananya sama sekali. Jadi, kalaupun ada nanti pembayaran, itu harus langsung ke masing-masing penanggung jawab kegiatan. Misalnya dengan siapa? Dengan kampus, atau dengan mahasiswa, atau dengan dosennya ya. Jadi, tidak boleh masuk dikasih IAI. Karena kan sebenarnya bukan kegiatan kita. Itu adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Universitas Maranatha dan pemerintah Kota Samarinda. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan master arsitek. Master arsitek itu kira-kira seperti Pak Faisal ya, modelnya master of architect tuh Pak Faisal ya. Jadi tugasnya adalah mendampingi teman-teman yang melakukan kegiatan workshop tersebut per tim ya. Jadi ada mahasiswanya, ada dosen pembimbingnya, pendampingnya, dan ada master arsiteknya. Master arsiteklah yang nanti akan memberi arah daripada kegiatan di titik-titik revitalisasi tersebut. Ya kan? Kira-kira gitu bayangan saya. Dan kami sudah sepakat dan tadi malam sudah disepakati bahwa untuk masternya itu ada 4. Yang pertama tentu Mas Egi karena sering ngopi di daerah tersebut, jadi sudah menguasai, jadi penguasa wilayah Citra Niaga dan sekitarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah kita sepakat menunjuk Pak Faisal Baharudin. Mudah-mudahan beliau bersedia ya Pak Faisal ya. Halo Pak Faisal. Pak Faisal. Sorry. Ya Pak Wahyu. Ya, Pak Faisal monitor ya Pak ya. Jadi Pak Faisal nanti adalah salah satu master arsitek untuk teman-teman dari kampus. Jadi ada yang membimbing mereka gitu loh untuk melakukan Master Kungfu aja. Ya, Master tentu Kungfu. didampingi juga oleh dosen pembimbing masing-masing gitu. Ada dosen pembimbingnya gitu. Ini dari IAI ya ceritanya. Jadi yang saya tunjuk bersama teman-teman dari IAI. Kemudian yang ketiga
Siapa lagi Mas Egi? Tadi malam ya? Dari Samarinda satu orang lagi siapa ya? Mas Eh, Ihwanul rencananya Pak. Oh, karena Ihwanul ini sudah ikut sejak awal, jadi dia mendampingi dan mungkin juga yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan waktu. Jadi, nah kemudian kalau dari Samarinda, dari Balikpapan kemarin saya masih menawarkan ke Mbak Irma Putri Danio. Tapi eh, saya masih menunggu jawabannya karena terkait kesibukan dan sebagainya. Karena kan waktu yang disiapkan itu kurang lebih 3 hari ya untuk mendampingi desain ini gitu. Nah, saya masih menunggu apakah atau hadir pada malam hari ini ya. Mbak Irma ada nggak ya? Halo Mbak Irma. Oh nggak ada ya. Ah, nanti itu urusan kami lah kalau tentang cadangan dari Mbak Irma. Kalau misalnya Mbak Irma waktunya tidak ada. Jadi kira-kira begitu gambaran kenapa IAI Kaltim tiba-tiba ada di kegiatan ini, Mas Ergi. Sebenarnya ada apa ya? Ada pesan dari Ketua Umum untuk menemani adik angkatannya gitu. Dari selain hal ide praktis, sebenarnya juga secara strategis kan kita senang aja kalau misalnya ada kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan pendidikan arsitek di Kalimantan Timur. Dan kedua, tentu yang diharapkan kawasan-kawasan yang baik seperti itu diangkat. Syukur-syukur ada wali kota yang peduli dengan arsitektur, itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Ada wali kota yang peduli dengan arsitektur dan mau menggunakan jasa arsitek untuk mengembalikan citra arsitektur dari kawasan pelabuhan di Samarinda. Ini kawasan pelabuhan ya, saya anggapnya, dari sepanjang Citra Niaga, kemudian Pecinan, Samarinda. Nah, kira-kira itu tambahan dari saya. Seterusnya silahkan diskusi mungkin terkait anggaran, apakah terkait teknis kegiatannya mungkin, dan lain-lain. Nah, di hari Senin nanti, sebelum saya tutup, nanti hari Senin kayaknya ada technical meeting namanya. Jadi sudah menunjuk ke hal-hal teknis, dan itu akan melibatkan Pak Kris dari Universitas Maranatha. Jadi kita apapun didiskusikan pada malam hari ini, diskusikan dulu di sini. Nanti pada saat hari Seninnya itu lebih dipertajam lagi ke hal-hal yang lebih detail lagi nantinya dengan Pak Kris, Pak Dr. Kris. Nah, kira-kira gitu Mas Egi, Mas Hatta, dan Pak Faisal, dan ada juga Pak senior ini, Pak Edit dari UNU ya, mewakili UNU. Kemudian ada Mbak Tiara mungkin dari ITK, ada Mas Mating dari Uniba. Jadi lengkap lah. Kita ada Mas Pandu, Kaprodinya Unmul. Alhamdulillah semua, mudah-mudahan antusiasme ini juga menjadi hal yang baik Mas Egi. Jadi kegiatan ini tentu diharapkan bisa menjadi motivasi atau dorongan kepada teman-teman pendidik arsitektur untuk lebih baik ke depannya di Kalimantan Timur. Saya kira itu saja Mas Egi dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ketua penjelasannya untuk kegiatan ini versi IAI Kaltim begitu ya. Selanjutnya silakan teman-teman untuk bertanya langsung ke Pak Fergian ya. Kita buka acara diskusinya langsung aja. Habis tanya langsung Pak Fergian menjawab langsung. Moderasi langsung Pak Fergian aja. Silakan. Baik, izin Pak Hatta. Assalamualaikum. Pak Faisal ya. Ya. Assalamualaikum. Mohon maaf, Salam. kameranya agak sedikit berubah ini. Terima kasih. Selamat malam Mas Ferji, Pak Wahyu, Pak Hatta, Pak Edit, Pak Abdul Matin, Pak Banu, Pak Ayu, Bu Ayu, Mas Ismi, Mbak Tiara, Mbak Mahfazah, Bu Nur, Mas Ari Yuliansa, Mas Bobi, Mas Pandu, dan bidang 7. Semuanya disapa ya. Pertama-tama mungkin begini, saya jujur belum tahu sih workshop desain itu maksudnya apa? Apakah kita bekerja di dalam workshop, ataukah
kita hanya mengikuti dan mengamati atau seperti apa bentuknya? Nah, ini yang masih agak sedikit meraba-raba saya terkait kegiatan ini seperti apa sih bentuk realnya begitu. Mungkin itu dulu kali, Mas Ferji. eh jadi begini Pak, rencananya itu memang kan kita melibatkan mahasiswa eh, dari China, Thailand, kemudian dari Bandung sendiri, dan juga tentunya saya sangat ingin melibatkan mahasiswa-mahasiswa kita ikut dalam workshop tersebut gitu. Jadi memang nyebur gitu ya, semua mahasiswa kita ikut nyebur workshop. Di workshop itu nanti pembagiannya seperti apa? Seingat saya memang akan dibagi empat, empat plus satu. Satunya itu DKV, tapi mungkin DKV akan di backup sendiri oleh Maranatha. Nah, empatnya itu nanti mungkin lebih detail. Nah, empat itu nanti yang akan dibagi per 10 orang, 10 orang. Nah, nanti mungkin pembagiannya atau pengacakannya seperti apa, mungkin detailnya nanti. Tapi pada intinya adalah mahasiswa kita akan diajak berkolaborasi dengan teman-teman dari China dan Thailand ini. Ya, mungkin nanti tentunya didampingin dengan dosen pendampingnya dan master arsiteknya. Gitu. Jadi intinya segini, saya menangkapnya begini Mas Ferji. Jadi nanti mahasiswa seolah-olah, bukan seolah-olah sih, ikut mendesain kawasan ini gitu ya. Betul, Pak. Oh gitu. Jadi output desain ini juga merupakan apa kerja dari mahasiswa atau seperti itu ya. Betul. Oh, di bawah koordinatornya Mas Ferji dan tim Maranatha gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Artinya mungkin ini kan juga kita banyak master plan ya. Kita Pemkot punya master plan. Kemudian juga dari China juga dia ada buat, dari Maranatha ada buat. Nah, ini kan kita juga memang sesama dari kitanya sendiri juga harus finalize master plan yang akan kita gunakan atau yang kita sempurnakan apa sehingga brief untuk kelompok-kelompok tersebut itu harapannya nanti sudah firm ya Pak ya. Artinya sudah jelas. Oh, berarti dia mungkin contoh ya, saya mungkin juga belum ini atau mungkin mungkin fasad gitu ya. Oh, fasad berarti space-nya yang mana yang mau didesain itu sudah jelas posisinya tapi bukan bukan ngarang-ngarang gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian streetscape-nya mungkin daerah mana yang akan nah itu juga memang harus dari tim kita juga akan finalisasikan membicarakan dengan antar master arsitek dan dari China dan Thailand mungkin dari Maranatha sehingga punya satu suara. Oh ya udah kita fix antara Kelenteng sampai dengan mungkin Jalan Dermaga mungkin kalau di Samarinda mungkin ingat Pak ya, atau Kelenteng sampai dengan cukup sampai dengan Nahkoda mungkin contoh secara area gitu Pak ya. Kemudian lain-lainnya secara urbannya juga bagaimana kita pertimbangkan. Memang diskusi itu sebenarnya sudah sempat kita diskusikan, tapi memang tidak pernah bertemu dengan sampai dengan titik karena memang kemarin tuh masih inilah masih apa dari Pemkot itu masih tarik ulur gitu Pak ya. Jadi belum ada kepastian. Nah mungkin begitu sih Pak Faisal. baik, terima kasih Mas Ferji. Mas Ferji sudah sedikit ada gambaran lah. Intinya bahwa nanti ketika mahasiswa yang dibawa itu, karena ini berbau internasional, mahasiswa yang sudah siap jadi, berarti harus Nah, betul-betul di screening mahasiswanya ini. Baik, terima kasih Mas nah Ferji. itu Ya, top. itu juga artinya screening mahasiswa itu juga menurut saya juga penting ya Pak ya. Artinya ini Ya, bagaimana untuk men-screening artinya apakah langsung dari masing-masing? Silakan Bu Tiara. oke, sip, makasih. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam semua. Ya, selamat malam Pak Faisal karena tadi sudah menyapa juga. Malam, Ya, secara ya, saya rasa ini awal yang bagus ya untuk kolaborasi, terutama mungkin kampus-kampus di Kalimantan Timur lah, terutama. Ini sebenarnya sesuatu hal yang dari kemarin-kemarin hanya kebayang-kebayang aja kalau misalnya kolaborasi itu kita bisa ngapain gitu ya. Dan ini mungkin bagi saya pribadi ini langkah awal yang bagus gitu ya. Apalagi anak-anak mahasiswa nih langsung diminta terjun langsung. Saya rasa kalau saya sendiri melihat di mahasiswa di arsitektur gitu ya, kesempatan hal-hal semacam ini tuh masih belum banyak gitu. Jadi harapan saya dengan workshop nanti anak-anak ini bisa benar-benar merasakan ruang real di lapangan seperti apa, mendesain secara langsung gitu ya. Apalagi ini based real project gitu. Jadi mungkin nanti bisa
ada arahan gitu, mungkin semacam TOR atau KAK, sehingga kami juga menyiapkan mahasiswanya itu sesuai gitu. Entah nanti dari keminatan si mahasiswanya atau mungkin kemampuannya gitu ya. Dan nanti kan pasti ada ya outputnya kan sejauh mana, karena kan kalau workshopnya kan 3 hari kan nggak mungkin misalnya sampai DED gitu katakan, atau mungkin kan tadi Mas Ya, Egi sempat sampaikan mungkin di fasad gitu, terus habis itu apakah dia juga sketsa atau computerized dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kami di perguruan tinggi untuk menyeleksi seperti tadi yang Pak Faisal sampaikan ya, menyeleksi anak-anak mahasiswa sehingga karena kan exposure-nya udah langsung internasional ya, ataukah barangkali juga harus yang bisa berbahasa Inggris atau seperti apa gitu kan ya, nanti akan kami siapkan di internal. Lalu yang selanjutnya mungkin kaitannya karena ini mungkin baru awal ya, mungkin tadi ada beberapa hal yang sifatnya masih teknis tuh belum belum terlalu jelas mungkin barangkali seperti halnya sebenarnya ini sempat saya diskusikan dengan Bu Shirley Pak Egi, seperti halnya kan kami dari Balikpapan nih, anak-anak nanti nginepnya di mana gitu kan, itu kan sempat jadi pemikiran kami ya, apakah ini dananya dari prodi atau nanti dari akomodasi akan berusaha dicarikan juga gitu, karena ya posisinya anak-anak mahasiswa kami dan di Balikpapan. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. iya, terima kasih Bu Tiara. Ya mungkin sedikit gambaran yang kedua tadi seharusnya sih sudah tercover saya kemarin untuk mengusulkan walaupun dari Balikpapan atau bahkan yang dari Samarinda pun harus di cover karena kan kita nggak tahu waktu workshop itu mungkin mudah-mudahan mereka asik ya gitu ya mungkin sampai harus sampai malam-malam sampai bagaimana mungkin mereka seneng gitu jadi mereka juga harus butuh tempat yang baik gitu ya. Lanjut, teman-teman yang lain langsung aja. Itu mungkin kalau mau lebih detail, bawa apa peralatan yang harus disiapkan, misalnya kira-kira. Siapa tahu ada studionya Ya, nggak pagi ya? ada. Jadi nanti di kantor inspektorat itu ada ruangan aula yang nanti akan dipakai untuk studio. Jadi nanti segala kebutuhannya mungkin akan disiapkan ya. Artinya mungkin secara makannya, minum apa segala macam mungkin harusnya sudah siap. Tapi mungkin untuk toolsnya saya rasa mungkin tetap dari masing-masing mungkin bawa sendiri kayaknya ya. Artinya nggak mungkin kayaknya Pemkot menyiapkan PC harus ke PC, spesifikasinya juga kita nggak tahu gitu kan harus menyesuaikan itu. Nah, kemudian kemarin sempat diskusi sih Pak Hatta artinya dengan Bang Iwan gitu kan, ini gimana ya screening mahasiswanya ya gitu ya. Ya ada sedikit ide gimana kalau misalkan kita bikin lomba sketsa misalkan gitu, sketsa tangan mungkin freehand gitu. Nanti mungkin dari itu diambil di screening mana yang ini bisa kita ambil. Tapi gimana polanya saya juga mungkin menyerahkan kembali ke masing-masing ini sih harusnya ya. Kembali masing-masing kampus monggo aja mau sistemnya seperti apa atau mau disepakatin bersama monggo. Kalau saran saya sih, karena kampusnya beragam lagi ya. Ada yang kampus yang sudah ada mahasiswa tugas akhirnya, ada yang baru sampai Unmul kayaknya sampai semester 6 ya, Pak Pandu ya. Semester Unmul 5. semester 8 Pak Hatta. Tapi kami belum ada lulusan, masih sedang baru tugas akhir. Oh iya ya, ya itu karena ada cukup bervariasi. Saya kira mungkin menurut saya dipersilakan ke masing-masing kampus saja menugaskan yang mana ya. Akan tetapi yang perlu kita tahu itu dapat gambaran. Tadi Pak Faisal sudah memancing pertanyaannya. Apakah produk akhir yang diharapkan itu seperti apa gitu loh Pak Fergian? Maksud saya lebih ke arah misalnya ini hasil akhirnya itu poster gitu ya. Jadi di sana ada include semuanya visual, kemudian apa tentu saja drawingnya juga ada, dan apakah bisa sampai video animasi sehingga kapabilitas kemampuan kompetensi itu yang mungkin perlu diketahui oleh kampus-kampus ini begitu Pak Firian supaya mereka bisa timnya nanti ketika jalan itu bisa saling melengkapi gitu.
Ya. Ya, menurut saya sih Pak, tidak mungkin sampai di DED, tidak mungkin. Pasti sampai dengan skematik menurut saya ya. Skematik dan desain development lah sedikit-sedikit. Mungkin ada perlu detail-detail khusus yang perlu didetailkan ya bisa aja gitu ya. Tapi kan bukan bukan sebuah produk dokumen DED. Skematik sih saya rasa Pak, yang mana mencakup semuanya ya. Artinya ada 3D visual, ada bahkan animasi. Kalau memang kan ini kita juga masih meraba-raba sama-sama nih, memungkinkan nggak teman-teman ini untuk mencapai target animasi misalkan, bahkan rencana juga mau bikin market, tapi juga masalah waktu kan juga sangat berat gitu untuk membuat market, walaupun market studi pun sekalipun gitu kan. Nah ini juga ya secara ini sih skematik sih Pak, pasti hasilnya skematik yang mana nanti itu akan diteruskan dipakai untuk detail engineering drawingnya di pemerintah kota berdasarkan daripada hasil ini. Ada translatornya di situ nanti Pak Egi ya. Karena ini ada orang China, ada orang Thailand. Oh, siapa, siapa, siapa. Ini siapa nanti translate-nya ya? Ya susah juga ya Pak ya, artinya namanya ya mungkin harus ada ya, mungkin dari Maranatha mungkin harus menyiapkan translator gitu ya, karena kan kita nggak mungkin harus berbahasa Inggris gitu ya, artinya tidak semua mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang makanya kemarin di grup sebenarnya saya kurang setuju kalau misalkan ada sambutan harus berbahasa Inggris, kenapa harus gitu kan, harusnya kalau bisa bahasa Banjar aja gitu kan, biar orang Cina tahu gitu bahasa Banjar gitu kan, bukan bahasa Iya. Inggris gitu, terserah dia mau translate Betul, Pak Egi. gimana gitu caranya. Di sini ada Mas Bobby, ini orang Cina nih Mas Bobby. Oh iya, iya. Palsu itu Cina, Pak, Cina bagian selatan itu. palsu itu Pak. Mas Bobby. Sedikit juga tambahan sedikit Mas Ferji. Nah, Ya Pak. mungkin masih beraba-raba juga terkait output itu. Nah, apakah kan nanti kami juga melihat mahasiswa kita kemampuannya apakah yang sudah bisa BIM ataukah hanya di SketchUp saja ataukah sampai dia bisa apa software yang digunakan itu supaya ada keseragaman atau memang bisa masing-masing menentukan gitu ya. Saya rasa BIM mungkin belum ya Pak ya. Belum Mungkin ya? saya rasanya sih nggak sampai ke BIM ya. Mungkin ya rata-rata lah kayaknya anak-anak sekarang mungkin untuk Lumion dan Oh Enscape iya. aja udah jago semua sudah Pak. Oh iya, siap Ya siap udah siap. Betul. cukup saya rasa. Mungkin kita persilakan masing-masing kampus dulu aja ya Pak Fergian ya untuk Ya, kira-kira apa yang siap kira-kira mau selanjutnya. ditanyakan. Tadi Pak Faizal mewakili Untak sudah. Selanjutnya dari Polnes dulu. Silakan Pak Banu atau Pak Bu Mafazah atau Bu Ayu. Ya, baik, Pak Hatta. Ya, ini saya sambil istirahat ini, lagi kurang fit. Ya, terima kasih atas undangannya, Pak Hatta. Pak Ferjan, sebenarnya yang sudah disampaikan, yang sudah ditanyakan oleh Pak Faisal dan Bu Tiara tadi juga sudah mewakili pertanyaan yang dari saya pada prinsipnya. Memang outputnya ini yang menjadi penting seperti itu. Karena apalagi mahasiswa vokasi itu punya punya apa ya skill yang berbeda dari universitas seperti itu Pak Egi. Jadi eh, kalau dalam bentuk skill menggambar, maksud saya gambar teknik seperti itu, mungkin kita di vokasi itu kan lebih lebih baik seperti itu. Kalau misalnya di skematik, nah agak kurangnya di situ seperti itu Pak Egi. Nah jadi memang terkait dengan apa KAK-nya itu, nah itu yang memang perlu kami tunggu seperti itu Pak Egi, agar kita bisa kan artinya kita akan memberikan juga karena ini internasional ya, akan memberikan hasil yang paling tidak membanggakan untuk Kaltim seperti itu. Tidak hanya apa namanya gambar yang eh, apa gambar cepat seperti itu tidak, tapi memang betul gambar-gambar yang berkualitas seperti itu Pak Egi. Mungkin itu dari saya Pak Hatta. Jadi penting sekali untuk eh, menjelaskan output secara detail seperti itu Pak Egi. Terima kasih. Ya Pak Banu, terima kasih. Sepertinya memang yang monggo, menurut saya sih Pak Banu usulannya baik, artinya mungkin dari sisi Polnes mungkin secara apa ya detailnya dia lebih lebih menonjol kali gitu ya Pak ya, artinya mungkin mengarah ke sana gitu ya Pak Banu Ya ya. betul Pak, iya betul. Ini juga bisa menjadi
tambahan sih Pak Banu sebenarnya menjadi usulan baru. Artinya Pak Banu juga saya lihat kan sangat sangat IT banget deh pokoknya gitu kan. Pokoknya yang masalah lighting, masalah itu mungkin bisa menjadi sebuah semacam kayak divisi sendiri atau ini bisa menjadi usulan sih Pak. Artinya jadi bukan hanya sekedar gambar yang bagus, tapi juga melihat juga dari sisi apa dari apa bahasanya Pak Banu. Saya juga dari sisi ekologinya mungkin ya atau Ya, lingkungannya. Mungkin monggo sih Pak Banu. Senang sekali sih. ya baik. Makasih pagi. Satu lagi Pak, ini meralat Pak. Jadi memang di undangan itu saya barusan chat lagi memastikan dengan Pak Krismanto. Mungkin ini ada terkait dengan pembagian kelompok, kemudian juga ke apa kehadiran kemarin kan memang dari Thailand itu belum masih unda-undi gitu masih 50-50 jadi apa enggak jadi mungkin ini jadi memang di surat kita terakhir itu kan memang kita diminta 5 orang mahasiswa Pak. Nah saat ini saya coba konfirmasi ke Pak Kris, saat ini menjadi 4 saja Pak, jadi 4 mahasiswa mungkin supaya lengkap jadi 4 dikali 6 24 sama mahasiswa dari Cina, Thailand, dan Maranatha itu sekitar 16 Pak. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu Ada. lagi pagi. Hmm. Kalau misalnya di pembagian kelompok itu nanti akan bergabung dengan yang dari China dan Thailand ya, begitu pagi. Saya rasa itu bisa jadi experience yang bagus ya Pak Banu ya. Artinya mungkin teman-teman juga bisa saling. Tapi masalahnya kan memang problem koordinasinya ya. Bahasa apa segala macam. Ya, Tapi nah itu ini kan penting juga seru tuh gitu pagi-pagi sebenarnya. dirumuskan itu harus Ya, bagaimana. Karena waktu workshopnya tuh sangat singkat seperti itu pagi. ya, ya Pak Banu. Mungkin nanti pas saat technical meeting masih ada waktu. Mungkin kita sama-sama saling coba mempertimbangkan ya yang terbaiknya seperti apa gitu. Baik, baik, baik pagi. Nggak mungkin yang kita belajar bahasa Cina sama Thailand. Makanya ya mungkin Inggris-Inggris campur inilah Pak bahasa tubuh kali. Siap. Ya, boleh lanjut. Makasih Pak Banu. Lanjut ke Unu dulu, Pak Edit. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo, Pak Edit. Iya, lo. Suara saya kedengaran, Pak? Halo, Mas Kedengaran? Hatta. Ya, Pak Edit kedengaran. Eh, ini Tuh, hilang lagi Pak Edit. Atau diketik aja Pak Edit ya, diketik aja. Di chat aja. Nanti kita baca. Kalau jaringannya kurang baik. oh iya jaringannya betul, Mas ya. Ya, Nanti diketik aja. saya ketik aja, Mas ya. Ya, Sebentar, saya boleh. ketik aja. Ya, ya, oke, Siapa oke, tahu oke. hilang-hilang lagi. Iya, Sambil iya, oke. lanjut ke Unmul dulu. Silakan Pak Pandu atau Bu siapa tadi? Bu Astri ya. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Hatta. Selamat malam rekan-rekan semua. Terkait dengan kegiatan ini, pertama-tama mungkin kami mengucapkan terima kasih undangan dan ajakan untuk berkolaborasi. Em, Mungkin dari kami tidak terlalu banyak karena teman-teman dari kampus tadi sudah menyampaikan banyak hal. Intinya dari awal ketika wacana ini disampaikan kepada kami sangat antusias dan sangat tertarik. Dan saya saat itu juga langsung berkomunikasi dengan rekan-rekan dosen di prodi kami, siapa yang bersedia untuk menjadi dosen pendamping, serta menyiapkan beberapa mahasiswa yang kira-kira nanti akan eh, ikut terlibat. Kemudian tadi saya juga sepakat dengan teman-teman bahwasanya TOR atau KAK itu cukup penting untuk kejelasan kegiatan nanti. Kemudian Pak Banu juga tadi menyampaikan bahwasanya ada kekhasan dari setiap prodi, mungkin yang vokasi punya keunggulan tersendiri atau fokus tersendiri. Dan saya yakin setiap prodi punya kekhasan juga. Mungkin kalau kami ada arsitektur tropis, mungkin di ITK ekologis, mungkin ada juga yang tradisional vernakular.
Itu mungkin bisa menjadi pertimbangan ketika pembentukan kelompok mungkin ya, agar eh, komposisinya itu bisa diisi dari setiap perwakilan dari kampus-kampus sebisa mungkin. Eh, Kemudian tadi juga sempat disampaikan pentingnya komunikasi ya, karena ini lintas negara juga. Jadi kami sedikit cerita sedikit pernah pengalaman juga menjadi lokal kolaborator dari kampus luar, saat itu Finland, dan kami menyiapkan sekitar 4 mahasiswa, ya 4 atau 6 ya, untuk di OIKN bersama kampus Finland. Jadi memang eh, kalau dari pengalaman itu kita harus memilih mahasiswa yang benar-benar punya skill komunikasi yang cukup mumpuni sebenarnya. Meskipun ada translator ya, seandainya pun ada, tapi kalau boleh berbagi, memang kita sebaiknya menerjunkan anak-anak atau mahasiswa kita yang memang punya komunikasi bahasa Inggris paling tidak yang cukup baik. Itu akan sangat membantu untuk kelancaran kegiatan. Mungkin itu sedikit masukan. Selebihnya kami juga menunggu untuk meeting yang lebih detail selanjutnya di tanggal 12 nanti. Mudah-mudahan eh, komitmen dari prodi kami akan selalu mendukung sepenuhnya. Mungkin demikian, Pak Hatta. Terima kasih. Eh, Silakan dilanjutkan. Langsung Pak Egi. Ya, terima kasih Pak Pandu. Artinya baik sekali anunya masukannya. Artinya yang saya tangkap artinya eh, ya kekuatan dari masing-masing prodi kita coba eh, tampilkan ya. Artinya nanti mungkin bagaimana sistemnya, kemudian juga eh, ya itu harapannya sih memang kita learning kan teman-teman tuh bisa learning dengan teman-teman yang ada di luar ya. Mungkin bagaimana mereka cara proses desain mereka, bagaimana proses itu mungkin akan terlihat pada saat kita bekerja sama dan tentunya masalah komunikasi jadi penting. Artinya mungkin setidaknya Inggrisnya udah bisa nyambung lah sama mereka. Saya yakin juga mungkin mereka juga pasti akan tidak mungkin yang memilih yang tidak pasti yang mungkin yang Inggrisnya juga yang sudah cukup baik gitu supaya bisa berkomunikasi dengan di sini. Ada di chat itu pertanyaan Pak Edit, Pak Egi. Sebenarnya mirip ya. Nah, jadi sebaiknya ada semacam kriteria untuk mahasiswa yang kita bawa minimal punya kompetensi seperti apa dan apa untuk mahasiswa yang sudah selesai tugas akhir atau belum. Nah, mungkin bapak-bapak dosen mungkin yang lebih 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 tajam mungkin menjawab ini kira-kira yang tepatnya yang di semester berapa. Kemudian kalau melihat daripada skematik ya harusnya kompetensinya mungkin ya di apa detailing sama konseptor ya penting ya. Baik, mungkin silakan dari Balikpapan, Mbak Tiara atau Bu Sherly sudah ada ya. Mbak Tiara dulu silakan. Iya, tadi sebenarnya sudah ya Mas Sata. Tapi gak apa-apa. Mungkin ini saya tadi sambil ada yang menyampaikan, saya sambil membayangkan aja sih ya secara teknis karena tadi kalau dari Mas Egi kan diserahkan juga ke kampus begitu ya seperti apa mungkin ya nanti bisa menjadi bahan diskusi lebih detail ya di pertemuan selanjutnya. Kalau bayangan saya sih mungkin ya kalau 3 hari menarik juga kalau tadi outputnya bisa poster gitu ya Mas Hatta. Jadi mungkin endingnya nanti mungkin bisa entah dicetak atau mungkin ada lanjutannya bentuknya tadi kalau nggak salah bisa semacam pameran gitu kan tentang ide-ide ya hasil dari proses workshopnya.
Dan mungkin itu pun juga akan bisa dibawa ke kampus masing-masing gitu ya sebagai bahan cerita gitu. Ataukah memang pamerannya itu bisa digilir gitu ya dari Unmul, nanti bahan pamerannya bisa digilir kemana sebagai bentuk apresiasi. Dan juga mahasiswa zaman sekarang kan senang ya ditampilkan gitu ya, diapresiasi seperti itu. Terus kemudian bisa juga menginspirasi teman-teman yang lain yang serupa di kampus supaya melihat kegiatan seperti ini tuh menarik loh gitu. Supaya nanti kalau ada kegiatan yang serupa itu bisa banyak lah yang berminat gitu. Saya ngebayangin untuk mengajak ini pun mungkin akan ada tantangan juga ya. Mungkin mahasiswa agak inferior, takut-takut, oh nanti bahasanya gimana, nanti kalau nggak bisa gimana gitu ya. Jadi ya mungkin pandangan saya seperti itu. Mungkin berupa usulan aja Mas Hatta. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi Pak Egi? Anu Cukup ya Pak, cukup Pak. bayangannya ya. Pameran memang Pak Egi ya. Ya, pameran. Jadi rencana kita itu memang 24-25 itu pameran di SCP. Saya lagi nyari layoutnya di mana kemarin. Di ground eh floor dia katanya. ya di ground floor Pak, pas di depan McD itu mulai dari Ya, Jeko sampai dengan Ricis kalau nggak salah gitu ya. ya. eh saya belum dapat desainnya, walaupun sebenarnya Bang Iwanul tuh udah coba bantu ngedesain dan udah saya share juga ke mereka apakah desain itu terpakai atau atau ada yang berubah. Pada prinsipnya ya ada usulan memang di itu sampai dengan tanggal 26 27. Tapi memang kan teman-teman yang dari China sudah pulang. Nah, apakah itu mau di-extend gitu? Tentunya kan itu berarti kekuatannya di kita yang di Kaltim artinya untuk meneruskan kegiatan itu. Nah, kalaupun itu boleh untuk kita share lagi ke kampus-kampus, tentunya mungkin kita bisa bicarakan lah itu dengan Pak Kris ya dari Maranatha bagaimana ini ya setelah itu. Itu ya maksudnya mungkin Pak Atta ya. Ya, ya, betul. Memang teman-teman dapat gambaran ya. Sebelum ke Mbak Irma, ke kita ke Uniba dulu ya, biar habis dulu pertanyaan dari tiap kampus. Silakan Pak Martin. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah dari rekan-rekan sekalian, perwakilan dari universitas itu sudah rasanya sudah cukup mewakili apa-apa yang sekiranya perlu menjadi pembahasan lebih lanjut terkait dengan acara ataupun kegiatan ini. Pun dari saya tentunya perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan kampus sebelum mungkin berdiskusi lebih jauh tentang kegiatan ini. Jadi dari Uniba untuk saat ini sih mungkin masih ngikut saja dulu sambil kami juga sudah berkomunikasi tadi dengan di grup dosen untuk apa-apa yang sekiranya perlu dipersiapkan di awal saat ini. Mungkin dari saya sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, eh, ini layoutnya yang direncanakan untuk pameran, kemudian mengambil sampai dengan breadtalk. Tapi ini masih opsional, makanya juga kita mau finalisasi dengan pihak manajemen SCP, apakah ini sudah cukup atau mungkin perlu diperbesar. Memang kemarin kita ada saya dan Bang Iwan sih sebenarnya yang bikin sketsa, artinya kemungkinan sih desainnya mungkin, tapi ini desain kami ya Pak, ya. Kita belum tahu desain dari Maranatha seperti apa. Kemungkinan sih kita akan bikin semacam ruang ya, jadi semacam ruang orang dipaksa untuk masuk untuk melihat ke dalam.
Jadi dan kemudian ada mungkin ya ada talk show-nya, ada presentasi stage-nya mungkin nanti di sisi lain. Ya, tapi ini mungkin masih sangat belum detail. Mungkin nanti kita lihat deh hasilnya Pak hari Senin, mudah-mudahan sudah ada. Nah, rencananya itu mungkin informasi lagi sedikit. Rencana Senin technical meeting kemungkinan itu Pak Kris mengajak lagi hari Rabu. Itu berharapnya sih sudah bersama mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut gitu, semua semua ini ya. Nah, itu kan juga waktunya sangat mepet ya. Bagaimana, apakah memungkinkan apa enggak? Mungkin kita Senin harus bisa sampaikan ya. Dan tentunya juga mengundang, menurut saya juga mengundang seluruh mahasiswa itu juga dari sisi internalnya Maranatha dan mungkin saya lah karena sudah pernah ikut mendesain, itu juga harus paham juga untuk tor tadi itu jangan sampai berubah-ubah ya, kasihan. Tapi informasinya rencana Rabu akan ada rapat lagi bersama seluruh mahasiswa. Gimana tuh kira-kira, sempat apa enggak? Saya kembalikan. Baik, ya, silakan Mbak Irma tadi angkat tangan. Ya, selamat malam, Mas Hatta, Malam. Mas Egi, Pak Ketua, teman-teman. Ya, maaf tadi saya joinnya agak telat, jadi mungkin nggak mendengarkan dari awal. Tapi beberapa waktu lalu saya ada dikirimin beberapa infonya ya oleh Pak Ketua gitu. Jadi saya ada sempat baca-baca juga. Kalau boleh tanya dulu, Mas Fergi, ini area yang didesain berapa luasnya, Mas? Jadi titik spotnya sih pasti dari Kelenteng ya Bu ya. Nah, Mm-mm. saya sih kurang secara saya lupa ya, artinya secara area berapa meter perseginya berapa. Tapi memang secara batas-batas lingkungannya mungkin karena saya di Samarinda jadi cukup ingat. Jadi rencananya itu memang dari Kelenteng sampai dengan jalan perempatan Swiss Bell, perempatan Swiss Bell. Nah, sampai Jalan Dermaga namanya itu. Jalan Eh, depan. eh, Oh kurang, iya, ya tahu. Oke. nah kurang lebih sih segitu. Tapi memang ini saya kemarin juga eh, ada sedikit masukan buat mereka juga. Artinya secara urbannya memang ini terlalu ujung gitu ya. Saya coba lihat kan. Nah, posisinya itu adalah ini adalah kelenteng. Sorry. Yang di pojokan ya. Ya, pojokan ini adalah kelenteng. Nah, memang rencananya itu hanya sampai dengan Jalan Dermaga. Dermaga atau nakoda. Nah, ini memang yang harus difinalkan oleh teman-teman yang mengkaji ini mau sampai di mana, karena kan mungkin secara mereka sudah menganalisa beberapa kali ke Samarinda ya. Jadi harusnya sudah bisa ada ini ya. Cuman memang saya agak sedikit kalau keseluruhan ini kan sekitar 11 hektar ya. 11,7 Oh ya. hektar. Nah, memang ini masih ini sebenarnya agak teknis sedikit. Saya tuh agak sedikit memang kemarin ngasih masukan ke teman-teman Maranatha itu kalau dia mengambil ke ujung sini, linkage urbannya itu belum nggak nyambung gitu, nggak tembus harapan kita itu. Memang ini nanti akan menjadi sebuah link antara Pasar Pagi, Masjid Raya, Citra Niaga, kemudian sampai dengan ke Chinatown. Jadi kalau ini semakin pendek, semakin ke sini ini ada satu ruang yang blank spot gitu, menurut saya gitu, yang artinya Ya. tidak ada tidak ada, sehingga Hmm. apa ya, putus gitu ya. Harapannya sih kota Hmm. ini secara kawasan itu dia walaupun punya karakter masing-masing, mungkin di Pasar Pagi lebih banyak Banjar, Bugis dan segala macam, mungkin Hmm. Citra di sini banyak Chinese, mungkin semuanya akan menyambung semuanya sehingga menjadi atraksi berjalan tuh dari ujung ke ujung tuh menarik gitu. Nah, itu mungkin yang masih masih tapi memang problemnya kalau kita sampai dengan ke ujung ini
kita harus ngukur nih kekuatan teman-teman nih bisa nggak itu kan, artinya ngebuat sampai ke sini gitu kan. Walaupun mungkin nanti ceritanya mungkin kader Chinatown-nya mungkin akan sedikit berkurang semakin ke sini ya, artinya semakin semakin ke Citra gitu ya. Karena memang sejatinya sejarahnya Chinatown itu sebenarnya di Hotel Mercure ini. Karena dulu di sini ada sekolahan pertama gitu ya, pecinan segala macam. Justru kelenteng ini baru dibangun. Artinya masih hutan itu dibangun karena PKI, zaman PKI segala macam akhirnya bergeserlah mereka keluar gitu. Justru memang area Chinatown yang asli itu sebenarnya memang di area tengah sini. Cuman karena ada magnet anchor kelenteng inilah menjadi daya tarik mereka sehingga untuk membuat di sebelah agak ke arah sini. Nah itu yang mungkin masih yang masih mungkin saya Ya. harus kita sama-sama lah mungkin beri masukan ya. Oke. Ya, saya bertanyanya karena mencoba membayangkan skalanya kan, Mas Egi. Kalau 11 hektar kan berarti memang udah RTBL gitu ya. Ya, Dan RTBL itu ada 7 komponen kan ya, kalau dilihat di ini gitu di peraturan. 7 komponen RTBL itu kan ada ya peruntukan lahan, intensitas, ya, tata bangunan gitu, terus RTH. eh, Apakah mengarah ke situ gitu? Karena kalau outputnya nanti sudah ke kerangka RTBL, saya rasa akan lebih berguna gitu untuk pemerintah kota gitu kan ya. Nah, lain kalau memang lingkupnya master plan. Kalau master plan di bawah 5 hektar ya kita lebih banyak arsitektur gitu. ya, Bisa membicarakan fasad, bisa membicarakan mikro gitu ya. Kalau RTBL saya rasa akan lebih terbuka ke analisa-analisa perkotaan, apalagi tadi linkage antara Citra Niaga dengan kawasan ini tuh ya memang harus di-establish gitu menurut saya, apalagi yang tadi diceritakan Hotel Mercure yang tadinya memang awal mula dari Chinatown ini gitu. Eh, karena kalau di studi-studi seperti ini kan kita kadang harus memberi alasan ya kenapa kita ambil boundary itu gitu. Apakah kalau misalnya kita bilang oh karena waktunya nggak cukup ya itu kan bukan reason yang valid gitu ya, sayang gitu. sayang. Jadi mungkin saya rasa bisa di-include di tornya bahwa deliniasinya ya bisa didiskusikan bersama gitu, jangan hanya terbatas waktu dan ini personil gitu. Mungkin saya ada masukan sedikit aja untuk teman-teman dosen yang akan memilih mahasiswanya. Saya rasa bahasa itu jangan dijadikan masalah gitu ya, karena anak-anak sekarang itu udah serba canggih kalau menurut saya ya. Ada Google Translator gitu, ada app macam-macam yang bisa jadi tool yang memudahkan gitu. Dan saya rasa mereka orang Indonesia tuh kadang suka banyak sungkan gitu kan. Padahal kita tuh budayanya itu kita mengayomi gitu kan, dan kita benar-benar welcoming gitu ya, apalagi orang luar gitu. Jadi itu kalau bahasa menurut saya mah jangan jangan jadi masalah untuk memilih anak-anak gitu. Kalau menurut saya memilih mahasiswanya yang memang bermotivasi gitu, yang berkarakter baik dan memang mau berkontribusi dan memang mau ya berusaha untuk komunikasi gitu. Jangan ke harus TOEFL berapa gitu. Eh, Terus kalau output sih ya mungkin karena 3 hari ya poster sih saya nggak masalah. Tapi gimana ya kalau nggak ada model gitu ya, rasanya nggak ada yang bisa dipegang gitu kok. Tapi kalaupun tidak ada model fisik gitu, mungkin apa bisa direncanakan di tahapan berikutnya untuk ada, kalau bisa adalah model fisiknya gitu yang bisa dilihat di secara skala yang bisa untuk membayangkan apa ya bangunan-bangunannya gitu, jalan-jalannya tuh harus terlihat gitu, karena ya profesi kita kan apa ya hands on gitu ya, kita harus ada yang dipegang gitu kalau menurut saya sih ya. Eh, Saya rasa itu aja masukan dari saya. Terima kasih, semoga sukses nih. Menarik banget. Biasanya kalau workshop kayak gini anak-anak pada nggak tidur tuh 3 hari.
Tapi seru sih. Ya, itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Irma. Memang destinasi itu penting ya. Artinya saya juga kebetulan saya sempat membuat master plan-nya juga waktu itu memang di area yang sama gitu, di area yang sama dan memang itu menjadi salah satu eh problem artinya ini tarik-tarikan nih ke sana, ke kanan apa ke kiri nih saya nih gitu kan. Ternyata memang memang mungkin ya, mungkin secara pribadi solusinya adalah tentunya tidak semua 11 hektar itu akan menjadi pecinan gitu ya. Artinya Ya, pasti. tetap harus ada magnet yang kuat mungkin karena kondisi dan bergilirnya waktu segala macam ya kelenteng sudah terlanjur berada di ujung sana mungkin bisa cocok memang benar di ujung sana tapi bagaimana juga kita ada pet-pet ya istilahnya pet yang jelas untuk menuju ke sana walaupun mungkin desain Chinatown tidak sampai ke ujung tapi ada pet yang jelas yang kita buat sehingga link itu masih bisa. Ya, penting tuh Mas, sirkulasi dan pad dan ada focal point gitu, penanda-penanda gitu ya. Ya, benar sudah berarti ini master arsiteknya. Wah, Masa sih? Baru belajar ini. lanjut Pak Hatta mungkin. Sepertinya Pak Hatta lagi, muncul. Silakan teman-teman lain kalau masih ada pertanyaan sebelum closing. Tapi saya mau tanya sedikit Pak Egy terkait ini ya, karena teman-teman kampus ini eh, tentu ini menjadi poin yang plus untuk bahan akreditasi ya. Kita ingin akreditasi kampus di Kaltim ini naik semua lah gitu ya. Nah, apalagi ada kegiatan internasional begitu. Nah, kira-kira apakah nanti bisa dibantu dari kegiatan ini itu semacam ya minimal ada SK panitia, SK apa sertifikat Ya, dari penyelenggara atau kalau sangat memungkinkan bisa apakah bisa MOU begitu ya dengan apa nih Rural Planning Hebei Normal University China atau satu lagi nih yang Thailand nih Faculty of Architecture Silpakon University itu ya. Mungkin bisa sambil ditanyakan Pak Egi. artinya dari ada semacam MOU dari masing-masing kampus yang di luar itu terhadap kampus-kampus kita gitu Pak ya. Ya, Mungkin. kalau memungkinkan gitu ya. Karena itu MOU itu kan syaratnya ada stempel, mereka bawa stempel dari kampusnya, kemudian juga yang bertanda tangan itu tentu bukan bukan dosen biasa begitu ya, ada jabatannya begitu ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya paling tidak sertifikat kepesertaan ini yang benar-benar internasional semuanya begitu. Saya rasa Demikian Pak. itu bisa lah Pak. Artinya mungkin kita coba komunikasikan dengan Pak Kris. Artinya supaya acara ini juga bukan hanya effortnya tapi juga hasil dan penghargaannya ya Pak ya yang kita kita harap kita inikan lah gitu ya. Ya, ya. Silakan rekan-rekan lain tanya sama Pak Ferdian sejelas-jelasnya atau mau sampai ke apa hotelnya tadi itu apa Twin atau apa. Saya belum detail juga sih Pak. Sebenarnya cuma dapat contekan apa saja yang di cover dan itu menurut saya juga saya rasa masih bisa bergerak ya. Artinya kalau memang ada usulan lagi tambahan ini mungkin itu mumpung masih ada waktu mungkin bisa segera kita kita ini usulkan. Nah, sementara memang dari kayak tadi Bu Tiara sempat nanya kan artinya mahasiswanya bagaimana? Oh, mahasiswanya sih aman ya.
mungkin hotelnya disediakan, makan minumnya disediakan. Nah, mungkin kayak perjalanan Balikpapan ke Samarinda. Nah, ini bagaimana gitu kan? Apakah tetap akan disupport atau tidak, atau dari kampus bagaimana? Iya, betul. Itu yang kemarin sempat jadi diskusi juga di internal kami, Heeh. supaya ada kejelasan aja, Pagi. Iya, saya juga Mm-mm. ini kan Bu, artinya saya juga pasti memperjuangkan teman-teman lah. Artinya kan kalau melihat dari rundownnya pasti teman-teman dari dari Bandung, mungkin dari China itu kan mereka biaya sendiri Bu ya. Mereka biaya sendiri sampai dengan ke Jakarta. Nah, tapi yang dari Jakarta sampai ke Samarinda kan memang di backup oleh Pemkot. Nah, mungkin juga untuk teman-teman Balikpapan ini eh, ya kalau untuk ininya sudah oke, nah, transportasinya bagaimana, apakah diperlukan nanti akan kita sampaikan aja Bu Tiara. Ya, siap. Apapun itu yang penting jelas di awal aja sih Pak Egi. Nggak apa-apa nanti misalkan katakan transport tidak termasuk ya pastinya nanti ya kami di internal yang akan berusaha ya untuk membackup itu gitu. Baik Bu, jadi catatan buat saya sih nanti akan coba eh, saya sampaikan juga ke Pak Kris ya. Ya, rekan-rekan dari kampus memang seperti pertanyaan yang barusan itu penting ya ditanyakan dengan detail karena ini kan membawa mahasiswa 4 orang dan dosen. Kalau ada benar-benar yang ditanyakan, silakan ditanyakan supaya Pak Egi nanti bisa meneruskan pertanyaan itu begitu, supaya lebih clear, lebih cepat sehingga ketika ada katakanlah misalnya ada dana yang perlu disiapkan dari kampus, eh, teman-teman dari kampus juga bisa punya waktu untuk meminta sama pimpinannya begitu. Oh. Baik, mungkin teman-teman lain, teman-teman IAI lain, ini kan kalau dari ketua badan apa ya, kegiatan ini karena pesertanya juga terbatas, itu bisa apakah memungkinkan nggak Pak Egy ya teman-teman IAI ini seperti wakil ketua di bidang pendidikan, wakil ketua bidang apa pengabdian masyarakat itu apakah memungkinkan sekiranya mau terlibat begitu ya, mau terlibat dalam ya mungkin nonton atau jadi apa ya di situ ya. Nah, memungkinkan nggak Pak Egy ya? Itu sebenarnya juga jadi pertanyaan saya Pak, artinya Di kalau luar 4 master tadi ya. ya, artinya dari tagline-nya kan ini kolaborasi antara Maranatha, kampus dan IAI Pak ya sebagai pemangkunya justru. Nah, kita sebagai IAI di sini memposisikan itu yang karena saya belum melihat struktur organisasi yang dari Pak Kris gitu kan, artinya struktur panitiaannya gitu. Nah, saya rasa ada baiknya gitu kan kalau bersedia memang teman-teman dari kita memang ada yang masuk di situ. Tapi ini kalau saya nggak salah, apa ketua tadi malam juga nyampaikan seperti itu ya Pak Atta ya, artinya apakah nanti dari IAI sendiri punya susunan atau kita gabung aja di blend gitu aja Pak? Saya kemarin tadi malam agak kurang ini sih, kurang nangkep. Ya, kalau silakan Pak Ketua kalau ada tanggapan. Kalau menurut saya sih ini tergantung leadnya ya. Leadnya kalau Pak apa dari Maranatha, dekan Maranatha itu ya, Ya, Dekan. membatasi slotnya, ya kita nggak bisa juga gitu kan. Tapi kalau memang ada slotnya untuk ya di posisi apa begitu, teman-teman kita ada yang bersedia, misalnya ya 3 orang lah dari IAI gitu ya. Nanti kita open kan ke teman-teman pengurus terutama gitu. Pak Ketua silakan. Ya, Mas Ege, tadi malam itu kita berdiskusi bertiga sebenarnya eh, yang saya ingin sampaikan bahwa yang harus terlibat secara langsung itu adalah Badan Pengabdian Masyarakat IAI, kemudian Badan IKN dan Luar Negeri, dalam ini Mbak Irma hadir juga,
Kenapa harus terlibat? Karena kan ada teman-teman, ya mungkin dosennya, ada mahasiswanya, makanya keterlibatan dari badan luar negeri juga penting. Kemudian ada badan pendidikan arsitek. Jadi yang terlibat secara langsung itu ada paling tidak minimal 3. Keempat adalah mitra kerja. Jadi kenapa mitra kerja? Karena ada ajakan dari pemerintah kota dan Universitas Maranatha. Jadi rencananya sebenarnya nanti kita lihat Mas Hatta, kalau misalnya dari Pak Kris nanti dari Maranatha memungkinkan blend panitia, kita buatkan panitiaan. Tetapi menurut saya kita memang juga harus menyiapkan panitia dari IAI. Kenapa? Karena contoh misalnya Mas Egi, kita kan berharap kegiatan ini tidak berhenti di poster aja gitu. Kalau bisa ada buklet, ada magazine, ada meskipun ini tidak pernah bisa kita wujudkan Mas Egi, karena materinya selalu terbentur di siapa yang menulis, siapa yang mengkurasi acara-acara seperti ini. Mas Egi tentu tidak mampu sendirian gitu. Nah, makanya mungkin perlu bantuan 1 atau 2 orang untuk paling tidak menulis, mengedit, kemudian membuat itu menjadi sebuah majalah elektronik misalnya ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu tidak berhenti di kegiatan ini saja, tapi menjadi sebuah informasi ke seluruh dunia sebenarnya, karena kan ada melibatkan teman-teman dari China dan Thailand. Itu yang pertama. Jadi menurut saya kita perlu memberikan, kalau nggak panitia, surat tugas Mas Hatta, siapa yang akan terlibat sebagai perwakilan IAI di kegiatan ini gitu. Bisa 5, bisa 10 orang, terserah nanti. Yang jelas leadingnya itu adalah Badan Pendidikan dan Badan Pengabdian Masyarakat, karena ini erat kaitannya dengan sumbangsi IAI kepada kawasan di pemerintah Kota Samarinda atau masyarakat Kota Samarinda. Gitu Mas Egi. Jadi kalau secara teknis nanti saya diskusikan dengan Mas Hatta tentang bagaimana legalitas keterlibatan IAI. Jadi meski ada atau tidak struktur panitia yang dibuat Universitas Maranatha, nanti kita buatkan semacam surat tugas dari IAI yang akan membantu kegiatan ini dalam melaksanakan workshop dan pamerannya. Gitu Mas Hatta. Jadi kita tetap harus ada siapkan surat tugas ya, atau SK kepanitiaan kalau bahasa yang sering kita sampaikan. Dengan ketua panitianya tentu Mas Egi. Langsung kan begitu, ketua panitianya Mas Egi, kemudian ada sekretaris, ada bendahara mungkin, atau ada anggota. Jadi tidak perlu terlalu ribet, tapi ada nama-nama yang terlibat dan mudah-mudahan bisa membungkus kegiatan ini di akhir gitu. Jadi saya melihat kegiatan ini sebenarnya kalau yang disampaikan Mbak Irma itu, kalau sudah ada master plan-nya, rasanya RTBL itu masih sangat jauh sebenarnya. Justru saya terbalik gitu. Ini sebenarnya hanya ada bagian-bagian tertentu yang perlu didetailkan di master plan tersebut mungkin ya, dengan waktu 3 hari itu gitu. Jadi tidak semuanya bisa dibuat menjadi sebuah dokumen gitu atau desain. Mungkin ada beberapa. Ini bayangan saya, bayangankan kita belum tahu nih dari arahan dari leadingnya dalam hal ini Universitas Maranatha. Nanti kita tunggu hari Senin, tapi bayangan saya bahwa itu tidak akan memuat banyak hal, kecuali sumbangan ide ke wali kota sekarang dan calon wali kota yang akan datang, Mas. Itu tidak lepas dari itu. Makin bagus proposalnya, itu makin akan menarik pemimpin kota untuk mewujudkannya. Karena saya melihat kebetulan wali kota di Samarinda ini, wali kota Samarinda sepertinya lumayan tertarik menata arsitektur kotanya gitu. Nah, itu yang perlu kita berikan sumbangan pemikiran juga. Saya lanjut Mas Hatta ya, biar ada beberapa catatan yang perlu saya stressing gitu. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, mungkin kebetulan ada Ismi di sini. Ini kan kita menjalan Musprop IAI Kaltim, Mas Hatta. Jadi kita kemarin sepakat bahwa kegiatan-kegiatan setelah rapat pembentukan panitia itu coba kita masukkan menjadi kegiatan Road to Musprop. Jadi kegiatan yang dalam rangka menyambut musyawarah provinsi gitu.
Nah, nanti kalau bisa apa eh, ini dianggap juga sebagai bagian dari menuju kegiatan tersebut supaya ada informasi juga ke pemerintah provinsi atau pemerintah kota bahwa atau teman-teman IAI bahwa IAI Kaltim akan mengadakan musyawarah provinsi. Tidak terkait secara langsung, tetapi informasi bahwa ada Musprop itu dalam bentuk logo atau video. Informasi bisa dimulai dilakukan ya, Mas Ismi ya, kan bagian dari panitia nih Mas Ismi. Masih ada Siap, ya Ismi ya? siap Ketua, aman. Oh ya ya ya. Jadi logonya dipercepat Mas. Oke, Ya, siap. ya Segera. ya. Ya, ditunggu. Jadi siapa tahu bisa menjadi kegiatan Road to Musprop IAI Kaltim. Kemudian majalah sudah, kemudian malam ini juga ada Mbak Irma dari Badan Luar Negeri tadi ingin saya sampaikan karena kan suka tidak suka kita harus menyambut teman-teman dari apa namanya dari luar negeri dan sebenarnya ini adalah pesan dari Ketua Umum Bugar sebenarnya bahwa Pak Kris yang menjadi leading ini sebenarnya teman baiknya Pak Kamugar. Jadi beliau yang mengarahkan kemarin untuk berupaya bekerja sama antara IAI dengan Universitas Maranatha. Kemudian ini ada sarannya untuk teman-teman yang menjadi kaprodi atau dosen di arsitektur di Kaltim. Sebenarnya kalau saya sih jumlah itu diserahkan ke kampus. Meskipun nanti yang terlibat dan dibayar itu cuma 4. Ini apakah bisa dilakukan seperti itu? Karena saya merasa kalau jumlahnya cuma 4 yang terlibat datang itu rasanya kurang kurang bagi kampusnya itu kurang mungkin, Mas Egi. Jadi bahasanya itu mungkin dari Pemkot Samarindanya langsam ke kampusnya, tapi dari kampusnya bisa saja membawa 8 orang, tapi mungkin yang bekerja workshop itu ganti-gantian aja 4 orang, kemudian nanti hari kedua 4 orang lagi gitu. Jadi tugas dosen pembimbingnya menjadi bridging atau penghubung dari kegiatan tersebut. Tapi itu ide saya gitu, supaya kegiatan ini lebih bisa dirasakan oleh prodi arsitektur. Kemudian, oh iya, master arsitek, Mbak Irma udah tahu ya, jadi salah satu master arsitek yang kita ajukan, Mbak Irma. Ya, ya, oke. Siap ya? Si kecilnya Ya, boleh dibawa lah. ya, semoga mau kan sekolah. Oh iya ya, waduh. Siapa aja yang lain, Pak Ketua? Hah? Kemarin Pak Mas Egi, masternya 3 dari Samarinda karena kegiatannya kan Ya. berpusat di Samarinda. Mas Egi, Pak Faisal, sama Ihwanul dari Unmul. Saya Ya, tahu endingnya ke Mas Agus itu. Hah? Endingnya ke Mas Agus nanti itu. Iya kah? Atau ke Pak Martin. Ada Pak Iya, Martin ini. Mana Pak Martin? ada Oh, dia. ada ya. Ada, Eh, pertanyaannya gini kalau Pak Matin lagi di Bontang atau di Balikpapan gitu. Eh, Kira-kira gitu. Jadi kalau bagi saya ini sebenarnya bukan tapi hanya apa namanya kalau kajian kan terlalu dalam ya, mungkin lebih ke menggali bahkan mungkin landmark aja kali Mbak Irma. Akhirnya apa yang bisa di titik itu gitu. Itu yang akan ditangkap oleh karena yang akan menikmati ini sebenarnya pemerintah kota yang akan membangun, apalagi yang harus dibangun, dikembalikan di situ misalnya. Kalau misalnya itu terkait histori gitu kan, histori area gitu. Ya, tapi jangan maksud saya semoga tidak hanya kajian arsitektur ya gitu karena Hmm. kalau kita hanya membuat landmark dan terus sepi gitu kan tidak ada konektivitas Hmm. nggak bisa juga gitu. Ya.
Kemudian untuk materinya sendiri, kalau bentuknya nanti poster, itu nanti kita simpan untuk kita pamerkan di Musprop IAI Kaltim ya, Mas Ismi ya. Mi? Jadi output dari kegiatan ini akan kita pamerkan kembali di Musprop IAI Kaltim. Itu dari saya Mas Hatta, poin-poinnya Mas. Sudah Ya, cukup. ya. Terima kasih Pak Ketua. Eh, ada lagi tambahan Pak Egi? Belum ditutup? Sepertinya cukup Pak Hatta. Mungkin setidaknya ini menjadi bridging lah di awal sehingga pada saat nanti Senin mungkin kita lebih dapat pencerahan yang lebih dari Pak tim Maranatha ya, karena saya juga secara tidak langsung juga secara langsung juga tidak selalu apa berdiskusi karena mereka juga punya internal, sehingga nanti pada saat mudah-mudahan Senin kita bisa lebih jelas lah. Ya, ya. Pak Ketua tadi kalau dari IAI Kaltim mungkin bentuknya karena ini bisa dibilang hostnya Maranatha ya, dan juga Pemkot Samarinda ya. Oke, mungkin kalau dari IAI Kaltim bentuknya surat tugas nanti ya. Ada yang sebagai master arsitek, ada yang kalau memungkinkan tadi sebagai apa ya, tim bidang pengabdian untuk apa untuk proyek Sinaton ini, atau tim bidang pendidikan seperti itu. Jadi menugaskan beberapa orang, yang sudah pasti itu tentu 4 orang master arsitek tadi kan. Kalau menurut saya seperti itu pandangan saya Pak Ketua. Kemudian untuk titipan untuk Pak Egi, tanyakan ke Pak Kris dan juga tim. Jadi ya Pak Egi ya, mohon bisa dibantu kami teman-teman ini semua mendapat kejelasan terutama terkait kalau memang ada mungkin sedikit KAK begitu ya. Siapa tahu sejak perjalanan waktu ini sudah mulai ada, supaya ketika hari Senin atau hari apa nanti koordinasi itu sudah tidak belajar di situ begitu loh. Sudah dapat gambaran awal dulu gitu. Dan juga tadi titipan juga mengenai apakah ada memungkinkan MOU dan juga ya semacam bukti kegiatan begitulah dari kepesertaan dari kampus-kampus ini ya, karena itu akan membawa poin penting untuk akreditasi masing-masing kampus. Kalau untuk kebanggaan mahasiswa sih saya yakin auto itu ya, kalau sudah terlibat di sana nanti apa mungkin pasti dia ngajak teman-temannya untuk hadir di pamerannya gitu. Mas Hatta, Ya, mungkin dibuatkan bukan cadangan ya, tapi asisten Mars dibikin dua-dua deh, master arsiteknya. Jadi kita tidak tahu nih, siapa tahu misalnya ada yang berhalangan di hari H gitu. Nah itu ada asistennya, tapi diskusinya itu berdua gitu loh, masing-masing ini gitu. Ya nggak apa-apa, honornya mungkin nanti dibagi dua Mas Hatta jadinya. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya dia full Ya, terlibat itu si master, bener ya. Jadi kalau misalnya dia setuju full, sekali. ya, jadi kalau dia full terlibat, ya semua diserahkan ke master arsiteknya. Tapi kalau misalnya on off, ya nanti tinggal ngobrol berdua dengan apa namanya asisten master arsitek lah. Nggak apa-apa disebut seperti itu, Jadi tidak sendirian, karena kan 3 hari itu ya lumayan itu menyita, apalagi kalau yang proyeknya banyak kayak Mas Egi ya nggak bisa sendirian, dia pasti harus ada temennya gitu. ya, ya bisa Pak Ketua, nanti kita bikin ya semacam mungkin 8 jadinya ya. Nanti Ya, tapi tetap 4 itu yang ya utamanya, utama. supaya Ya, kita, jangan sampai kita dikira kita mau punya aturan sendiri begitu ya dengan ya, mereka. Tetap 4 betul. itu di balik layarnya saja.
ketika Ya, yang diganti itu jelas gitu ya. Mungkin ya, nanti lebih tepatnya bisa dari 4 itu memilih apa menyampaikan nama-nama begitu ya ya supaya pasangannya harus berestera ya, dan harus Mas. berserah ya, ya. Siapa tahu ditanya nanti kan Ya. apa buktinya ada Satu, arsitek. yang penekanan satu lagi Mas Hatta yang tadi, Mas Egi saya titip pertanyaan deh nanti ke hari Senin, yaitu tadi apakah kalau misalnya ada, ini kan mahasiswa nih bisa aja dia berdelapan atau bersepuluh datang, tapi yang aktif itu cuma 4, lainnya itu menjadi apa ya cadangannya juga, tapi bisa eh, kalau mereka menerima, misalnya dari pemerintah kota menerima lansam atau menerima 4, nanti mereka yang kelola tuh 4-nya gitu loh dari internal kampusnya, biar yang terlibat ini lebih banyak tapi meskipun tidak tampil di kegiatan tersebut, tidak langsung di depan gitu. Jadi yang di depan itu tetap 4 orang aja kira-kira gitu. Yang lainnya mungkin ya biasalah mendampingi teman-teman mereka gitu. Ini usul saya, tadi yang saya sampaikan, Mas. Ya, Ya, baik ya. Bang, sampaikan. Ya, artinya ya, ketua inginkan semua kuotanya terpenuhi full begitu Pak Egy ya. Ketika ada yang berhalangan, ketika ada yang mungkin mau istirahat begitu ya, tetap full. eh, Misalnya mahasiswanya tadi berapa total Pak Egy dari kita? 24 tambah 16 Pak. Jadi dari 24 kita kita ya. 24 dari kita. Ya, kita 24 begitu. Jadi tetap full 24, tidak ketika ada yang istirahat ataupun ketika ada yang sakit misalnya tiba-tiba tengah jalan kan tetap 24 angkanya begitu. Eh, Mungkin itu yang diharapkan Pak Ketua dan juga Mas Arsiteknya juga artinya selalu ada di sana gitu. Baik, saya kira sudah cukup ya. Ini saya tidak menyediakan catatan ataupun notulen hari ini karena dari tadi saya bolak-balik juga. Tapi Zoom ini kita record, nanti silakan teman-teman mendengarkan lagi kalau perlu. Nanti saya share ke grup ya. Ini apakah perlu ada grup terpisah atau kita pakai grup yang ada saja Pak Hatta? Saya kira di grup pengurus saja cukup Pak Egy ya. Di grup pengurus saja. Nanti kalau memang sudah dapat timnya pas, boleh nanti di ya. Silakan sih menurut Pak Egy ya. Kalau untuk kalau sharing ke pengurus sih di pengurus saja. Tapi kalau ke kampus ya mungkin perlu dibuat grup langsung biar kalau ada info dari sana langsung di Pak Egy share ke sana ke grup itu ya. Saya rasa sih rencana saya memang kan ada 2 grup. Sekarang sudah ada grup Chinatown yang mana isinya adalah memang kampus Maranatha dengan eh, pemerintah kota Pak. Yang kebetulan kita juga ada di situ gitu. Nah mungkin ada baiknya lagi ada satu grup yang memang antara kampus Maranatha dengan teman-teman IAI dan teman-teman kampus-kampus yang ada di Kaltim maupun yang di China mungkin sekalian gitu ya. Artinya jadi kalau ada koordinasi secara ininya bisa di situ gitu. Mungkin kalau grup satunya kan lebih kepada ini ya Pak, budgeting apalah segala macam ya gitu-gitu Tiket ya. pesawat ya. Gawat ini. Saya bingung itu chatnya panjang ternyata tiket pesawat. Jam datangnya gitu ya, jam landingnya. Iya. Ya, boleh silakan nanti Pak Egy silakan dibuat aja grupnya. Nanti kalau ada perlu kontak yang nanti saya bantu. Ya, siapa tahu ada yang nggak ada kontaknya gitu kan nanti saya bantu masukkan ke Ya. grup itu. Ya, cukup kali ya. Kalau ada lagi yang masih mau ditanyakan, baik. Ini ada chatnya Mbak Irma ya, baik. Saya kira cukup sekian teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Fergian sebagai fasilitator juga di sini, penyambung lidah dari Pemkot ke IAI dan juga ke kampus gitu. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut tidak hanya sampai di kegiatan ini. Siapa tahu nanti kegiatan Pemkot lainnya melibatkan kampus lagi ya kan. Selama ada wali kota yang sekarang itu Pak Fergian akan banyak dapat informasi gitu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih seluruh para wakil ketua yang hadir, terima kasih perwakilan kampus. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada malam hari ini.
nanti akan dibuatkan grup oleh Pak Fergian atau nanti saya bantu input. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.